saya sekarang sedang merawat ibu saya. Ibu saya menderita Alzheimer. Jadi sekarang ia tidak lagi bisa mengenal saya. Umur berapa Ibu? Maaf. 68. Oh, 68 ya Allah. Ya. Baik, terus gimana? Jadi 2 tahun yang lalu saya sempat menitipkan ibu saya dengan adik saya. Kebetulan kami hanya 2, saya dan adik saya laki-laki. Di mana? Di mana? Adik saya itu dia di Bogor, saya di Bekasi. Ya. Jadi saya karena ya kan selama ini terlalu banyak, selama ini kan banyak di saya gitu. Kebetulan saya juga harus mengurus 2 anak balita saya dan 1 anak remaja saya kan gitu. Karena yang harus saya hadapi anak yang sedang tumbuh remaja dan anak yang 2 yang sedang tumbuh menjadi anak-anak, dari balita ke anak-anak. Jadi saya titipkanlah mama saya ke adik saya. Pada saat saya titipkan, kondisi mama saya sehat, normal, badannya 63 kilo, dan setelah 5 bulan dikembalikan ke saya dalam kondisi serupa dengan saya dan anak-anak, dan timbangannya sudah 35 kilo. Oh, baik. Dan adik saya tidak mengatakan satu kata pun, hanya sekarang masalahnya adalah saya harus merawat mama saya. Tapi masa lalu, maksudnya gini, jadi gini Bu Isa, dari kecil saya merasa terzolimi sama mama saya. Dari kecil saya selalu dipersalahkan apapun yang terjadi di dalam rumah. Gitu, adik saya yang pukul saya yang dimarahin gitu kan. Begitu juga dengan fase remaja. Di fase remaja, di saat saya menginginkan A, B, C, saya menginginkan mama untuk memperhatikan saya, memperhatikan mana arah minat dan bakat saya. Tapi mama nggak kasih itu. Mama justru sibuk kursus ini, kursus itu, kegiatan ini, kegiatan itu, gitu, sampai saya tidak terlihat gitu. Begitu juga dengan masa saya SMA, kemudian sampai akhirnya karena gini, papa dulu pernah bilang, saya hanya mau biayain kamu sampai tamat SMA ya. Setelah tamat SMA kamu harus pergi dari rumah. Dan itu saya pegang. Oke, alhamdulillah itu setelah saya SMA, alhamdulillah saya bisa kuliah di 2 semester, kemudian saya kerja dan saya membiayai kuliah saya sendiri dengan kerja saya gitu kan. Sampai saya selesai. Kemudian adik saya kena narkoba. Ibu saya nggak mau kasih tahu ke papa saya. Saya bilang, papa harus tahu karena beliau anaknya. Saya bilang gitu. Harus tahu, papa. Dan akhirnya mama nggak berani kasih tahu, saya yang kasih tahu. Nah, saya bilang sama adik saya, kalau kamu mau berubah, kamu pergi deh naik gunung. Waktu itu saya suruh dia ke Lombok. Saya suruh dia naik gunung. Alhamdulillah, pulang dia naik gunung, badannya langsung sehat, gemuk gitu. Nah, setelah itu dia saya kuliahkan, selesailah gitu. Saya selesaikanlah dia sampai akhirnya dia bekerja dan berumah tangga. Nah, selama fase itu ibu saya selalu mempersalahkan saya. Tidak ada hal baik dalam seorang anak ini gitu loh. Nah, sekarang di posisi, sedangkan sekarang ini sambil merawat beliau di hadapan beliau, memori-memori jelek itu selalu datang gitu loh Bu. Jadi saya antara marah, antara kesel, sakit hati, sedangkan di satu sisi saya harus nyebokin mama, harus suapin mama, tapi mama sepanjang hidup saya itu mama selalu kasih luka gitu loh ke saya. Dan saya nggak bisa memaafkan gitu loh. Walaupun saya berusaha memaafkan, kalau saya nggak bisa memaafkan, saya nggak mungkin mandiin mama kan gitu, suapin mama, bayarin mama. Tapi bayang-bayang masa lalu itu, bagaimana saya dipukul, bagaimana saya terjatuh sampai kepala saya kena lantai, bagaimana saya direndahin di depan teman-teman saya misalnya, di mana saya direndahin di depan saudara-saudara. Itu memori itu selalu datang gitu loh, maksud saya bagaimana cara saya untuk melupakan sehingga saya bisa merawat mama dengan ikhlas. Pelajaran yang luar biasa ya, bahwa sebagai orang tua ini apa yang dilakukan zaman dulu itu sangat terkena sangat di memorinya seseorang manusia ya. Nah, yang Mbak Rifatir sekarang rasakan ini adalah inner child-nya Mbak Rifatir yang selalu nyala. Memori inner child, memori masa kecil selalu nyala. Sehingga sekarang memang aku setelah dewasa
ya betul-betul berusaha memaafkan ibu. Makanya pas Mbak Rifatir masih mengurus ibu, mandikan, cepokkan, suapkan, itu bertanda Mbak Rifatir memang memaafkan. Nah, tapi memaafkannya di kondisi Mbak Rifatir di usia sekarang, di usia umur sekarang. Sekarang umur berapa Mbak Ri? 42. Nah, Mbak Ri kan ibu Alzheimer sejak kapan tadi? Sebetulnya tanda-tandanya itu sudah terlihat dari usia 64-65 udah kelihatan. Jadi udah sekitar 4 tahunan ya? Jadi on off memorinya gitu. Ya. Nah, artinya kan pada saat beliau Alzheimer kan Mbak Rifatir yang rawat ya. Di situ sebenarnya Mbak Rifatir sudah memaafkan itu. Tetapi Mbak Rifatir memaafkan di memori usia dewasa, di usia 40-annya Mbak Rifatir. Nah, memori lamanya Mbak Rifatir yang sudah ada di otak yang tersambung itu, memori itu yang belum memaafkan. Memori masa kecil dan masa remaja, bahkan tadi ya Allah, SMP ada, SMA ada, bahkan itu memang kalimat yang buat seorang anak bila diterima pada saat kita belum sanggup ya, bahwa saya cuma kamu sampai SMA saja, habis itu kamu keluar ya. Kalau itu disampaikannya dengan penuh kemarahan pada saat itu oleh ibu, itu memang membekas sekali itu. Dan, tapi akhirnya memang berhasil. Hanya berhasilnya masih ada terselip rasa kekesalan. Nih, Kak, saya kasih lihat nih saya berhasil. Ya, nah itu memori-memori itu ada di otak sudah. Ya, ada di otak. Nah, kita juga tadi bagus banget ya Mbak Ri berkatakan gimana Bu Aisyah supaya pada saat suapi dia, kemudian memandikan ya. Betul-betul yang namanya ikhlas dan memori lama itu bisa hilang ya. Nah, satu dulu yang harus kita pahami bahwa memori nggak bisa hilang. Memori lama ini hanya bisa dimaafkan. Jadi Mbak Ri harus tambahkan satu teknik lagi ya. Kalau tadi kan ini forgiveness therapy ini kan teknik memaafkan di usia sekarang. Ya buat sahabat-sahabat yang lain ya. Forgiveness therapy adalah teknik memaafkan di usia sekarang. Nah, Mbak Ri harus tambahkan lagi tekniknya ada inner child therapy. Ya. Jadi nanti dilakukan setiap malam inner child therapy dan forgiveness therapy. Ya langsung dua ya. Caranya gimana? Caranya itu tadi, ya, Mbak Ri. Adakah momen atau peristiwa yang Mbak Ri sekarang sangat ingat sebelum Mbak Ri balik atau menstruasi tentang ibu dan Mbak Ri terluka? Ada? Kasih satu contoh. Ya itu, kalau misalkan kebetulan adik saya kan laki, jadi karena dia nggak suka main, kita berdua nggak dikasih main keluar kan sama mama dari kecil. Jadinya temen berantemnya ya saya ditendang, saya dipukul, saya ditusuk misalnya pakai pedang-pedangan. Nah itu saya yang dimarahin. Ya, saya dimarahin. Itu kan hampir setiap hari ya? Itu hampir setiap hari. Nah, di hampir setiap hari itu, ya, yang sangat-sangat ingat dan itu ada kalimat ibu atau ibu marahin, ada nggak? Saya mau bantu untuk mengajarkan teknik inner child therapy. Ada? Ya paling panggil sebut nama saya Riri. Gitu. Gitu aja. Riri nih. Gitu. Biasanya gitu. Dipukul nggak? Iya. Ada ingat itu ya? Ya, sekarang pejamkan mata. Ya, saya mohon izin teman-teman ya, Bu Vera, saya kasih terapi dulu satu untuk latihan ini. Ya, pejamkan mata, tarik nafas panjang. Keluarkan lewat mulut. Baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim 4 kali. Auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya. Buri, sekarang bayangkan Buri masuk ke dalam sebuah lift, ya. Lift itu tertutup pintunya dan lihat seolah-olah di dinding lift itu ada angka 10 dan kita akan turun dari lantai 10 ke lantai 1, ya. Perhatikan baik-baik. Rasakan turun liftnya ya, 10, 9, lihat di dinding seolah-olah ada angka 9, 8. Terus 7, semakin rileks, semakin nyaman. 6, semakin turun. 5, 4, bagus. 3, 2, 1, bagus. Dan sekarang bayangkan, rasakan pintu lift itu terbuka dan Mbak Riri keluar dari pintu lift dan Mbak Riri menemukan peristiwa Mbak Riri dewasa melihat Riri kecil yang sedang bermain bersama adek dan Mbak Riri dipukul, ditendang oleh adek, ya. Kemudian ada Mama hardik Mbak Riri di situ. Coba bayangkan, lihat seolah-olah Anda ada di situ sekarang. Bagus, ya. Sekarang Riri dewasa, segera panggil Riri kecil, ya. Anda waktu itu dipanggil dengan nama siapa waktu masih kecil? Riri. Ya, sekarang Riri dewasa ada di agak jauh dari tempatnya ibu dengan adik, panggil Riri kecil, panggil. Dan sekarang rasakan, ya, bagus sekali. Sekarang rasakan di depan Riri dewasa ada Riri kecil, ya, peluk dia, rasakan peluk dia. Sekarang Riri dewasa bicara sama Riri kecil, sampaikan Assalamualaikum Riri, sampaikan itu coba. Assalamualaikum Riri. Ya, ini Riri dewasa. Ini Riri dewasa. Ya, saya sayang sama kamu Riri.
Riri sayang sama kamu, Riri. Saya minta maaf, saya baru datang menemuimu. Maafin Riri ya, baru sekarang Riri datang. Ya, dan bilang sama Riri, Riri yang baik-baik ya. Riri yang baik ya sayang ya. Ya oke. Bilang sama Riri. Sayang. Maafin mama ya. Maafkan mama ya Nak ya. Bilang sama maafin Riri. Mama ya Nak ya. Ya. Maafin mama. Mama juga mungkin tertekan di hari. Terus sampaikan sama Riri. Adri. Maafin dia, Ri. Bagus, terus maafin Mama ya, Ri. Ya, Mama juga tertekan. Mama juga panik. Mama juga lagi sempit pikirannya, Ri. Makanya dia marah sama Riri. Nggak ada maksud sama itu untuk nyakitin Riri. Mama tuh sayang sama Riri. Ya, cuman Mama nggak tahu. Mama harus bagaimana. Saat Riri sama Nina berantem, Mama nggak tahu mesti gimana. Jadi Riri lah yang Mama marah. Nggak ada maksud hati Mama untuk membentuk Riri. Iya, sahabat saya. Maafin Riri ya. Maafin saya. Maafin saya. Ya, bagus. Tadi dengan cepat ya, Mbak Riri dewasa menjadi seorang ibu ya. Sekarang kembali Mbak Riri dewasa ya. Sekarang Anda Mbak Riri dewasa sekarang di depan Anda dari Riri kecil ya. Tetap dipeluk Riri kecil, sampaikan Riri, maafkan Mama karena Mama setelah usia lanjutnya dia Alzheimer, Riri. Bilang sama Riri kecil. Riri dewasa bilang sama Riri kecil. Kasih informasi Riri kecil bahwa Mama jadi Alzheimer. Riri. Ya. Maafin Mama ya, Riri ya. Tekanan Riri bisa lihat sekarang. Kenapa Mama menderita Alzheimer? Karena mungkin Mama juga tertekan pada masa muda. Pada saat Mama marahin Riri, itu Mama juga tertekan. Yeah. Mungkin tekanan itu terlalu berat sampai masa tua Mama harus mengalami Alzheimer. Kasihan Mama Riri. Maafin Mama ya, Ri ya. Maafin Mama. Terimalah Mama. Maafin Mama. Terima. Pokoknya mulai sekarang jangan lagi sedih-sedih ya. Mama tuh sebetulnya sayang. Bagus. Usah Riri marah-marah lagi sama diri Riri. Bagus. Gak usah lagi Riri marah-marah. Gak usah sedih-sedih Nak. Ya. Udah terlalu banyak Riri keluarin air mata sejak Riri kecil. Sudah cukup. Kasihan mata yang Allah kasih sayang. Bagus. Dan sekarang perhatikan wajah Riri kecil ya. Kalau dia menangis langsung dipeluk ya. Biarkan Riri kecil menangis ya. Biarkan Riri kecil menangis langsung peluk. Sampaikan Riri dewasa bilang saya sangat sayang sama kamu Riri kecil. Riri kecil. Riri sayang. Ya, Riri sayang sama Riri kecil. Ya, baik. Riri sayang sama Riri. Sekarang lihat ya, sekarang Riri lepaskan pelukannya pada Riri. Lihat perlahan-lahan Riri pun sudah mulai tersenyum kepada Riri dewasa dan dia pun mengerti dan dia pun mengangguk-ngangguk tentang informasi bahwa ibunda di usia tuanya menjadi Alzheimer. Biarkan dia mengangguk, bayangkan dia mengangguk, bayangkan dia mengerti. Ya. Nah sekarang ya, Riri dewasa minta izin pada Riri kecil. Riri, saya pergi dulu lagi ya. Insya Allah besok saya temui lagi. Riri, ya. Riri baik-baik ya. Riri pergi dulu ya. Assalamualaikum. Jangan sedih-sedih ya sayang ya. Udah gak usah sedih-sedih sayang ya. Gak usah nangis-nangis. Riri gak sendiri ya. Ada Allah sayang ya. Ya, bagus sekali ya. Baik, sekarang Riri dewasa masuk kembali ke dalam lift ya. Lihat Riri kecil sudah mendambaikan tangan dan dia juga sudah mulai plong, sudah bisa senyum pada Riri dewasa. Lambaikan tangan juga. Ya Allah. Ya, bagus sekali. Bagus sekali ya. Baik, sekarang masuk ke dalam lift, pintu lift tertutup. Lihat di
dinding lift ada angka 1, kita akan naik sama-sama ke lantai 10 ya. Lihat di dinding seolah-olah naik ya. 3, rasakan lift ini naik. 4, terus 5, 6, 7, 8. Ya, semakin naik. Nanti pada lantai ke-10 pintu lift akan terbuka. Mbak Rifatir keluar dan pelan-pelan buka mata dan rasakan semakin tenang, semakin nyaman dan semakin legowo ya. 9, 10, bayangkan pintu lift terbuka, Anda keluar ya dan perlahan-lahan buka mata. 1, 2, 3. Napas panjang. Ya. Oke, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Terima kasih banyak ya. Itu cara untuk kita menterapi inner child kita. Mbak Ri bisa lakukan setiap malam. Setelah itu digabungkan dengan forgiveness therapy ya. Nah, setiap Mbak Riri ingat momennya, kalau Mbak Riri ingat momennya, kapan lagi, waktu apa lagi, seperti tadi ya. Habis tahu 4 kali baca basmalah, tarik nafas ya. Kemudian bayangkan turun lift ya, kemudian buka lift, Mbak Riri menemukan peristiwa. Itu berarti Mbak Riri masuk ke dalam memori Mbak Riri tadi. Ya, dan Mbak Riri betul-betul berjumpa sama sambungan otak atau koneksi otak di memori yang tadi berjumpa. Kok bisa cepat sekali? Iya, karena dia ada di dalam otaknya Mbak Ri, dan dengan mudah kita bisa kendalikan atau kita bisa setir, ya, kita bisa pilih memori itu, karena memori itu ada paling, jadi kalau tumpukan, memori tadi berantem sama adik dan adik suka mukul dan mama malah bedain adik, itu ada di tumpukan paling atas. Makanya gampang banget tadi masuk, ya, dan otomatis terjadi proses memberitahu pada Riri kecil, karena Riri kecil ini kan, ya dia belum, pada saat itu, belum sebanyak ilmunya Riri dewasa. Tapi dia secara memori sudah ada di otak, makanya cara memaafkannya seperti itu. Ya, apa rasanya Mbak Ri? Lebih agak plong? Ya, alhamdulillah mungkin nanti bisa dicoba di kepingan memori yang lain. Ya, karena sampai suami saya itu heran, kok kamu bisa ya? Maksudnya bukan suami aja gitu ya, teman juga sama-sama perempuan kan memang memorinya memang agak ini daripada laki-laki ya, Dok ya. Tapi teman saya memang bilang, kamu bisa ya? Maksudnya sampai detail gitu loh. Waktu kelas 1 SD, kelas 1 SMP, bahkan waktu pacaran, mana teman-teman cowok yang disukain sama mama, mana yang enggak, mana yang direndahkan sama mama, mana yang enggak. Itu sampai detail tuh bisa inget gitu loh. Itulah ya, itu yang bikin saya tuh betul-betul jatuh sekali, karena tumpukan memori yang kecil itu banyak sekali jadinya, Dok. Ya, itu gitu. Karena Mbak Ri wataknya pemikir. Watak pemikir kayak Mbak Ri ini memang sangat ingat. Apalagi peristiwa yang bikin luka sangat ingat. Jadi bukan Mbak Ri sendiri yang begini. Ya, teman-teman yang kita berkumpul 288 orang bersama, ya, ada sekitar 20% watak pemikir. Itu persisnya Mbak Ri. Jadi Mbak Ri nggak sendiri. Ya, itu karena watak. Jadi perlu juga habis sholat terima, ya Allah terima kasih, ya Allah saya terima watakku yang pemikir. Jadi apapun saya selalu pikirin dan sangat detail. Ya, detail, dan kemudian kadang kata-katanya malah inget banget. Bahkan kadang mama pakai baju apa, Mbak Ri pakai Iya Dok, itu heran saya Dok, peristiwa apa, di momen apa. Kadang kayak saya kebetulan hobinya dari kecil berenang gitu ya, jadi di momen ini saya dimarahin, hari ini, tanggal ini, kemudian saya menangis sambil berenang, kayaknya nggak ada apa-apa gitu ya, saya berenang, padahal saya di dalam air tuh saya ngeluarin air mata juga. Ya, itu karena watak ya, itu karena watak, jadi terima juga wataknya. Jadi nanti nggak usah heran kalau tiba-tiba ada lihat temen, kok dia nggak inget ya, dia easy going aja, itu watak juga. Ya, jadi Mbak Ri dikarunia Allah watak, dan watak kayak Mbak Ri ini watak cenderung jenius sebetulnya. Insya Allah, amin, mudah-mudahan turun ke anak. Tapi anak saya disleksia, Bang. Tiga-tiganya disleksia. Laki perempuan? Yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Kalau perempuan agak ringan, jauh lebih ringan dari rata-rata kalau laki-laki disleksia. Sebetulnya mungkin aslinya nggak disleksia banget ya, cuman karena Mbak Ri waktu parentingnya Mbak Ri ini, inner child-nya Mbak Ri masih banyak yang belum dirilis ya, belum memaafkan. Jadi mungkin ketakutan bahwa anak saya disleksia itu yang menjadi disleksia betulan gitu. Karena anak laki itu sebetulnya memang bicaranya lama ya. Laki-laki itu memang bicaranya lama. Iya, anak saya yang nomor 2 tuh umur 5 tahun baru bisa bicara. Ya, itu memang anak laki, karena otak bicaranya laki-laki lama ya. Ya, jadi sekarang pikirkan bahwa anak laki saya itu sebenarnya bukan disleksia, hanya karena dia laki-laki, ya, otak kirinya berkembang setelah 6 tahun memang. Iya. Anak laki-laki itu baru bicara jelas itu 6 tahun ke atas. Iya, bisa bahkan sekarang belum bisa baca di usia 9 tahun, Dok.
Ya makanya ya itu anak laki memang kayak gitu. Yang penting Mbak Ri sudah hindari perasaan-perasaan rasa bersalahnya Mbak Ri ya. Jadi Mbak Ri nanti insya Allah lebih cepat nanti anak-anak ini proses belajarnya ya. Karena laki-laki gitu, laki-laki gitu. Iya, ya, oke ya. Insya Allah Bismillah ya. Dok, berkah ya Allah. Baik, terima kasih Mbak Ri. Caranya kayak gitu ya. Terus, ya ini lagi dok, kalau misalnya saya mau konsul langsung gitu ke dokter, gimana dok caranya? Ini soalnya mau baru ini loh, baru begitu. Pokoknya mukjizat banget lah hari ini, Allah surprise banget. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Nanti dihubungin Mbak Nining, nanti Mbak Nining hubungin Japri ya. Nanti ada ininya Bu Isa, namanya Mbak Nining ya, karena dia yang biasanya ngatur. Dia juga sudah mulai sakit kepala, banyak banget ibu-ibu yang mau konseling. Tapi jangan khawatir, iya. Saya tidak sendiri ya, saya punya tim juga banyak dan saya juga banyak. Membentuk terapis-terapis dari kalangan teman-teman kita semua ini itu bisa bantu nanti insya Allah ya. Kita tolong mirip pokoknya cara ya saya ditandain gitu. Insya Allah caranya mirip semua pakai caranya karena udah saya memang sudah berbagi pada teman-teman supaya jadi terapisnya banyak alhamdulillah. Nanti boleh pilih nih di antara 284 ini banyak sekali terapis ya. Dan Mbak Ri coba lihat di kolom chat itu banyak sekali yang mendukung Mbak Ri, mendoakan Mbak Ri dibaca ya sebagai bentuk support dari sahabat yang ada hari ini ya. Minta tolong doanya teman-teman semua hari ini. Insya Allah Mbak Ri buat saya terutama gitu karena harus merawat orang tua yang Alzheimer, anak-anak yang luar biasa. Suami saya jauh kebetulan. Suami saya jauh, beliau ada di Cirebon, jadi kita ketemu hanya 2 bulan 3 bulan sekali. Oh, itu yang tambah agaknya membebani ya karena. Iya, kemudian tidak ada teman, maksudnya nggak ada saudara atau teman yang saya tuh orangnya nggak bisa. Misalnya gini, ketemu teman atau ketemu saudara, biasanya kan orang ngobrol terus bisa curhat gitu ya. Saya tuh nggak bisa dok. Ya, itu watak juga. Itu watak juga. Karena watak Mbak Ri ini harus hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, itu nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah nanti atas restunya Bu Vera ini sudah ditemukan terapis-terapis. Amin. Makasih banyak Mbak Ri. Ya, insya Allah. Makasih banyak kesempatannya Mbak. Makasih banyak. Insya Allah adalah insan pilihan dari Allah sayang. Barakallahu fiik ya. Hati-hati Alzheimer genetik ya menurun ya. Jadi Mbak Ri harus hati-hati jaga kesehatan otak dan mentalnya ya. Karena ya itu justru itu karena saya tahu itu dok, makanya saya nggak tahu saya harus bertanya kepada siapa karena selama ini nggak menemukan jawabannya di Google juga nggak ketemu gitu. Oh gitu, Alhamdulillah kadarullah ini benar-benar hari ini Allah. Dan nggak ada yang kebetulan Mbak Ai atau Mbak Amel memilih Mbak Rifatil untuk bisa unmute. Ya alhamdulillah mudah-mudahan semoga bermanfaat bagi tidak hanya bagi kita semua dan bagi saya juga. Insyaallah.